Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Production and Supply Chain Management Information System atau produksi dan penawaran rantai manajemen sistem informasi. Perkenalkan, saya Salsabila Karina Putri dan rekan saya Siti Aisyah, Risa Nurleva Safar, dan Maulana Malik. Yang pertama yaitu tinjauan produksi. Produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa, sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien, Fitter harus mengembangkan perkiraan permintaan pelanggan dan kemudian mengembangkan jadwal produksi untuk memenuhi perkiraan permintaan tersebut. Fitter sendiri merupakan orang yang bekerja dan mempunyai keahlian dalam instalasi alat-alat produksi. Fitter juga harus mampu memenuhi permintaan pelanggan secara efisien, mengembangkan perkiraan permintaan pelanggan, dan kemudian mengembangkan jadwal produksi untuk memenuhi perkiraan permintaan tersebut. Sistem ERP adalah alat yang baik untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana produksi, karena mengintegrasikan fungsi perencanaan, produksi, pembelian, manajemen bahan atau pergudangan, manajemen kualitas, penjualan, dan akuntansi. Untuk mendukung manajemen rantai pasokan yang lebih baik lagi, perusahaan dapat menghubungkan sistem ERP ke sistem informasi pemasok dan pelanggan juga. Tujuan perencanaan produksi yaitu untuk menjadwalkan produksi secara ekonomis, sehingga perusahaan dapat mengirimkan barang kepada pelanggannya pada tanggal pengiriman yang dijanjikan dengan cara yang paling hemat biaya. Selanjutnya yaitu pendekatan umum untuk produksi. Yang pertama, make to stock, dibuat untuk persediaan stok. Yang kedua yaitu make to order, diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu. Dan yang ketiga yaitu assemble to order, barang diproduksi menggunakan kombinasi proses make to stock dan make to order. Produk akhir dirakit untuk pesanan tertentu dari pilihan komponen make to stock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Nurlaya Safar. Kepadanya dipersilahkan. Saya Risa Nurlela Safar akan menjelaskan tentang proses perencanaan produksi, pendekatan SAP, material requirement planning atau perencanaan kebutuhan bahan, dan tujuan sistem material requirement planning. Yang pertama, proses perencanaan produksi. Rencana produksi adalah karyawan yang berinteraksi dengan sistem persediaan dan perkiraan penjualan dalam rangka menentukan berapa banyak yang akan diproduksi. Perencana mengikuti 3 prinsip penting. Yang pertama, menggunakan perkiraan penjualan dan dengan mempertimbangkan tingkat persediaan saat ini, membuat rencana produksi agregat atau gabungan untuk semua produk. Yang kedua, memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Yang ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Perencana produksi menggabungkan produk ke dalam kelompok produk untuk mengurangi jumlah variabel yang harus mereka pertimbangkan ketika mengembangkan suatu rencana produksi. Kemudian ada pendekatan SAP REP untuk perencanaan produksi. Yang pertama, ada tahapan sales forecasting, yaitu perkiraan penjualan. Yang kedua, ada sales and operation planning, yaitu proses menentukan produk apa yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada demand management. Demand management, yaitu rencana produksi yang dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti angka produksi mingguan, harian untuk memenuhi permintaan produk individu. Yang keempat, ada the materials requirement planning, yaitu perencanaan menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku. Yang kelima, ada purchasing, yaitu membuat pesanan pembelian bahan baku yang dikirimkan ke pemasok yang memenuhi syarat. Yang keenam, ada detail scheduling,
yaitu jadwal produksi terperinci menentukan kapan jalur produksi akan beralih antar barang. Yang ketujuh ada production, yaitu tahap produksi yang menggunakan jadwal terperinci untuk mengelola operasi harian. Kemudian ada material requirement planning atau biasa disebut dengan perencanaan kebutuhan bahan. MRP adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Sejak pertama kali dikembangkan hingga sekarang, sistem ini sering digunakan oleh industri manufaktur. Sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Perusahaan yang menggunakan sistem MRP tidak akan mengalami kekurangan barang atau stok barang terlalu banyak, sebab sistem bisa mengestimasi untuk mengolah bahan baku menjadi produk, bahkan bisa membuat jadwal pengirimannya secara otomatis. Kemudian ada tujuan dari sistem MRP. Tujuan sistem MRP adalah untuk mengendalikan tingkat inventory, menentukan item, dan merencanakan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi. Secara umum, tujuan dari pengelolaan inventory dengan menggunakan sistem MRP ini tidak berbeda dengan sistem lain, yaitu yang pertama, memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, yang kedua, meminimalisir investasi pada inventory, yang ketiga, memaksimalkan efisiensi operasi. Kemudian, untuk daftar MRP di SAP, pasokan rantai manajemen dan tujuan pasokan rantai manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Siti Aisyah. Saya Siti Aiza akan melanjutkan materi mengenai daftar MRP di SAP. ERP sangat mirip dengan daftar stok atau persyaratan. Daftar MRP menunjukkan hasil perhitungan MRP, sedangkan daftar stok persyaratan menunjukkan hasil tersebut ditambah dengan perubahan apapun yang terjadi sejak daftar MRP dibuat. Karena perhitungan perencanaan kebutuhan bahan membutuhkan waktu yang lama untuk diproses bagi perusahaan yang memproduksi ratusan produk menggunakan ribuan suku cadang. Proses perencanaan kebutuhan bahan biasanya hanya diulang setiap beberapa hari atau mungkin mingguan. Daftar stok atau persyaratan memungkinkan pengguna sistem untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Materi secara real time. Supply Chain Management, manajemen rantai pasokan. SCM atau Supply Chain Management merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer, terutama pada bisnis yang berhubungan dengan manufaktur, retail maupun grosir. Dalam setiap bisnis tentunya memiliki rantai pasokan yang berbeda-beda. Di dalam sebuah perusahaan besar, rantai pasokan barang memiliki jumlah cakupan yang luas dari perusahaan yang baru merintis. Untuk versi sederhananya, hanya mencakup perusahaan, konsumen, dan pemasok saja. Supply chain management berarti manajemen rantai pasok, sehingga SCM sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahapan perencanaan, pengendalian, pengimplementasian, jalannya produk hingga proses distribusi produk kepada konsumen dengan mengoptimalkan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan supaya lebih optimal dan efisien. SCM termasuk ke dalam usaha yang luas dan kompleks, bergantung kepada produsen, mitra, dan pemasok. Tujuan supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. Hambatan yang terjadi disebabkan karena faktor pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelolaan hubungan dengan pelanggan CRM, hingga manajemen risiko yang kurang baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Malik. Saya Maulana Malik akan melanjutkan. Fungsi supply chain management. Fungsi dari manajemen rantai pasokan untuk mengubah barang baku mentah menjadi barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Fungsi ini sangat berkaitan dengan biaya pembelian barang baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan lain sebagainya. Sebagai alat melakukan mediasi pasar di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. Kemudian, mampu memastikan
dan mengelola biaya terkait dengan survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar bayaran fisik. Kemudian, tahap supply chain management. Pertama, customer atau pelanggan. Pada tahap yang pertama, dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang kepada produsen. Di saat melakukan pemesanan, customer juga memerlukan informasi yang berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produk tersebut. Kemudian planning atau persiapan. Planning atau persiapan setelah pemesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan, di mana setiap tim atau departemen yang terlibat dapat membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi yang juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian tahap ketiga yaitu parsing atau transaksi. Parsing atau transaksi pada tahap ketiga dari SCM masuk dalam tahap pembelian bahan baku produk. Proses ini akan dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Setelah itu, tim pembelian akan mengontak atau menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. Kemudian ke tahap keempat atau inventory. Pada tahap yang keempat ini masuk pada tahap setelah bahan baku telah berhasil diperoleh. Dan langkah selanjutnya bahan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan telah memenuhi, maka bahan baku tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Kemudian pada tahap kelima yaitu production atau produksi. Pada tahap supply chain management yang kelima ini masuk pada tahap produksi barang, yang mana tahap ini akan memproses antara bahan baku dan produk untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh pihak customer. Setelah sistem penggabungan selesai, maka bahan jadi yang telah selesai diperoleh akan tersimpan kembali di dalam gudang. Kemudian tahap terakhir yaitu delivery atau pengiriman. Untuk tahap manajemen rantai pasokan yang terakhir merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tiap pemesan atau konsumen produk. Kemudian produk tersebut akan dikirim sesuai tanggal pengiriman yang diminta klien, dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pemesannya. Kemudian strategi supply chain management. 1. Membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan saja, pemasok juga termasuk ke dalam mata rantai pengolahan SCM. Dengan adanya hubungan baik dan mitra, maka dapat peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan customer. Apabila customer merasa puas dengan pelayanan yang ditawarkan, maka customer tersebut akan melakukan pemesan ulang kepada perusahaan. Manfaat supply chain management, yaitu menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait. Kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan. Kemudian, menjaga kepuasan customer. Dengan adanya manajemen yang baik, maka dapat memungkinkan pelanggan memesan kembali. Kemudian, mencapai investasi biaya pada seluruh tahapan, yaitu menghemat biaya pengeluaran sehingga dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih baik. Kemudian, memenangkan persaingan pasar. Dapat dilakukan jika pasukan menyediakan kebutuhan produk yang berkualitas.
Sekian dari kelompok dua kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.